Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 pada pertemuan keempat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Senang sekali ya hari ini saya bisa menyapa teman-teman semuanya walaupun melalui video YouTube ini. Saya doakan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan diberikan keberkahan. Baik, di sini materi kita tentang konsep pendidik dalam Islam. Pendidik dalam Islam itu apa sih gitu? Pendidik itu ya bisa diartikan sebagai guru, bisa diartikan sebagai dosen, pokoknya orang yang lebih dewasa membimbing, mengajarkan, baik di sekolah formal, non formal ataupun informal. Di sini dilihat bahwa pendidikan dalam Islam itu merupakan tanggung jawab semua orang sebenarnya. Tanggung jawab siapa saja, tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab pemimpin ataupun tanggung jawab masyarakat. Nah, di sini kita akan bahas pengertian pendidik menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi atau menurut bahasa ya, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pendidik ya. Mu'alim itu ada dalam Al-Qur'an ya. Di sini mu'alim itu diartikan sebagai orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkannya dan menjelaskan fungsinya dalam kehidupan serta menjelaskan teoritis dan praktisnya sekaligus. Jadi dapat ditarik intinya bahwa mu'alim ini adalah orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu, Jadi ini secara materi ya, secara teoritisnya. Kemudian kalau murabi ini berbeda dengan mu'alim. Murabi ini tugasnya dia menyiapkan, mengatur, mengelola, membina, memimpin, membimbing, dan mengembangkan potensi kreatif peserta didik yang dapat digunakan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berguna bagi pengelolaan dan pemanfaatan yang berguna bagi dirinya dan makhluk Tuhan di sekelilingnya. Ini ada kata-kata yang diulang ya. Intinya bahwa kalau tadi mu'alim berkaitan dengan ilmu, penyampaian ilmu, kalau murabi ini membina atau mengembangkan potensi kreativitas yang ada dalam diri peserta didik. Kalau mudaris di sini menciptakan situasi atau suasana pembelajaran yang dinamis dan dialogis. Di sini lebih mudaris itu lebih merangsang ya, merangsang proses pembelajaran yang aktif, inovatif, menyenangkan gitu. Terus di mana siswa yang aktif gitu, bukan hanya guru yang menyampaikan materinya. Lanjut, yang keempat itu mursyid. Di sini mursyid itu pendidik yang menjadi sentral figur, memiliki wibawa yang tinggi. Ini mursyid itu lebih dikaitkan dengan teladan ya, maksudnya dia itu harus menjadi figur gitu bagi peserta didiknya. Terus yang kelima muzaki. Muzaki ini seorang pendidik itu bersifat hati-hati terhadap apa yang diperbuat, senantiasa menyucikan hatinya dengan menjauhi semua bentuk sifat mazmumah dan mengamalkan sifat mahmudah. Nah, ini ada sedikit persamaan dengan mursyid ya, muzaki ini, tapi
Sebenarnya Muzaki ini lebih kayak berhati-hati gitu. Dia kan teladan bagi peserta didiknya. Jadi dia lebih berhati-hati, menghindari hal-hal yang jelek dan mengamalkan hal-hal yang baik. Lanjut di sini mukhlis. Mukhlis itu adalah pendidik yang melaksanakan tugasnya dalam mandiri dan mengutamakan motivasi ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Mukhlis itu orang yang ikhlas ya. Jadi dia itu mengajarkan kepada peserta didik supaya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di sini secara terminologi atau istilah ya. Menurut Muhammad Fadli Ajamili menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia ke kehidupan yang lebih baik. Jadi proses pendidikan itu ditunjukkan dengan adanya perubahan menurut Muhammad Fadil Al-Jamili. Kalau tidak ada perubahan ya itu tidak disebut dengan pendidik gitu, kalau tidak bisa membuat peserta didiknya berubah. Sedangkan menurut Marimba, pendidik itu adalah orang yang memikul tanggung jawab karena hak dan kewajibannya dengan peserta didik. Terus menurut Sultan Imam Barnadib, pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Di sini tak di garis bawahi intinya itu mempengaruhi itu maksudnya mengarahkan peserta didik supaya memiliki kedewasaan. Menurut Zaki Darajat, pendidik itu adalah yang memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Ini paket komplit ya, ada pengetahuannya, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terus yang kelima, Ahmad Tafsir ya, sama dengan teori barat, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Terus di sini lanjut tugas dan keutamaan pendidik dalam Islam. Tugas pendidik itu apa sih? Dalam sebuah hadis, balighu anni walau ayah, dan sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ini tuh merupakan perintah bagi kita semua supaya untuk menyampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat gitu. Ini ayat ya tentang perintah menjadi pendidik. Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Sebagian dari mereka itu memperdalam pengetahuan agama untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Tuh, ternyata ketika zaman perang, ketika zaman Nabi ataupun para sahabat, ketika zaman Nabi perang dengan para sahabat, pada saat itu Allah memerintahkan untuk tidak semua pergi ke medan perang karena ada sebagian yang harus untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ataupun ilmu lainnya untuk diajarkan ke orang-orang yang sudah berangkat ke medan perang tersebut saat mereka kembali. Nah, di sini juga ada dalam surat Al-Imran ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Di sini kita tuh harus, kalau orang yang paham, yang tahu isi Al-Quran, ini harus mengajarkan kepada orang lain gitu. Tugas secara umum pendidik tuh warasatul anbiya ya, mengembangkan misi rahmatan lil alamin, mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi. Sedangkan kalau tugas pendidik yang utama itu menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pendapat Abdurrahman An-Nahlawi yang menyebutkan bahwa tugas pendidik adalah yang pertama penyucian, yang kedua pengajaran.
Adapun tugas secara khusus, yang pertama sebagai pengajar, ini merencanakan program dan melaksanakan program yang telah disusun. Ini lebih ke teori ya. Terus lanjut, kalau yang kedua sebagai pendidik, itu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kedewasaan. Ini lebih berkaitan dengan kepribadian ya, atau kalau bahasa kurikulumnya itu sikap ya, baik sikap spiritual ataupun sikap sosial. Sedangkan di sini sebagai pemimpin atau manajerial yang dapat memimpin dirinya sendiri, peserta didik dan masyarakat terkait. Ini lebih kemampuan mengorganisir dirinya, kemampuan mengorganisir sekitar, dan mengorganisir masyarakat luas. Ini lebih berkaitan dengan keterampilan. Islam itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang yang beriman, mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Syarat-syarat pendidik dalam Islam ya. Tentunya umur harus dewasa, maksudnya baligh ya. Terus memayyiz juga, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Tentunya pengalamannya lebih luas daripada yang lain. Terus sehat jasmani dan rohani, ahli di bidangnya, harus berkepribadian yang baik, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Sifat-sifat pendidik dalam Islam menurut Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, ada 9 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah ini ya, memiliki sifat zuhud, kemudian harus suci dan bersih, ikhlas, murah hati, tegas dan terhormat, memiliki sikap kebapaan sebelum menjadi guru. Ya kalau perempuan berarti sifat keibuan, memahami karakteristik murid. Nah ini juga penting ya, karena setiap murid itu berbeda-beda karakternya. Guru harus menguasai materi pelajaran. Pendidik itu ada 4 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga orang tua, dan yang keempat ya guru atau pendidik yang kita kenal di sekolah-sekolah formal, non formal ataupun informal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pendidik disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31. Jadi Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Nah, di sini mengajarkannya Allah nama-nama benda kepada Nabi Adam itu tersirat sebuah proses pentransferan ilmu ya. Yang tadinya Nabi Adam tidak tahu ini nama bendanya apa, kemudian Allah memberitahunya. Lanjut, yang kedua itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga pendidik ya bagi para sahabat dan umatnya, karena Nabi Muhammad membawa wahyu yang bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Lanjut, orang tua ya, orang tua itu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang keempat guru pendidik dosen dan setingkatnya yang ada di sekolah, sejak dari taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP sampai perguruan tinggi, yang profesional di bidangnya, yang rela memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Jadi sebenarnya guru atau dosen itu adalah orang tua kedua ya di sekolah. Tugas guru dalam Islam itu sebenarnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan ya. Mendidik dengan cara mengajar. Tadi mengajar itu lebih dikaitkan dengan materi ya. Memberikan dorongan atau motivasi, contoh teladan, memuji, atau ini juga bisa dikaitkan dengan reward ya.
membiasakan, bisa juga dengan punishment, memberikan hukuman, dan masih banyak lagi. Terakhir, Sujono merinci tugas pendidik sebagai berikut. Di sini nomor 1 dan 2 itu sebenarnya ada keterkaitan ya. Intinya bahwa kita tuh harus tahu potensi yang ada dalam diri peserta didik. Jika potensi itu positif ya harus dikembangkan, jika negatif ya harus diarahkan bahwa potensi tersebut tidak boleh dikembangkan. Terus nomor 3, memperlihatkan kepada anak didik tugas dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai keahlian ya. Terus peserta didik diberikan kebebasan mau memilih yang mana keterampilan tersebut. Yang keempat, evaluasi supaya tahu apakah peserta didik itu berjalan dengan baik, mengikuti perkembangan yang ada atau tidak. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan dan penyuluhan tak kalah anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, sebenarnya ini sangat penting. Ini tuh yang terakhir tuh potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang harus dikomunikasikan dengan baik apabila mengalami kendala. Itu materi kita pada hari ini tentang konsep pendidik dalam Islam. Intinya bahwa konsep pendidik dalam Islam itu kita harus membina, membimbing, mengajarkan kepada peserta didik tentang materi agama Islam, baik praktis ataupun teoritis, tapi bukan hanya sekedar itu, dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pendidik yang terbaik bagi anak didik kita saat ini dan kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.